Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Dito. Maaf Kiai, nasihat apa kali ini yang akan disampaikan? Baik, kali ini kita bahas tentang Sang Maha Pencipta dan cara kerjanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mencipta, meletakkan hukum dan peraturan, membagikan rizki dan lain-lain. Dia menentukan urusan dengan bijaksana dan adil, termasuk urusan mengenai diri kita dan apa yang terjadi pada kita. Kita memandang diri kita dan kejadian yang menimpa kita dalam sekup yang kecil. Allah melihat kepada seluruh alam dan semua kejadian, tanpa keliru pandangannya kepada diri kita dan kejadian yang menimpa kita, juga tidak beralih pandangannya dari makhluknya yang lain. Maha sempurna Allah, suci dari cela. Bahkan Allah amat memperhitungkan sedetail sampai urusan paling kecil, sampai urusan pigmen di kulit, sehingga orang tak berpenyakit belang karena pigmen kulitnya tercukupi, juga kelengkapan molekul zat dalam darah. Kekurangan dari salah satu zat saja orang akan sakit, juga kelebihan satu saja zat dalam darah orang juga sakit. Jadi ukurannya harus konsisten dan saling melengkapi dengan zat lain. Misal gula darah seseorang dalam darah lebih, maka seseorang akan sakit juga jika zat asam, berarti semua telah diatur Allah sedemikian rupa, agar manusia itu bisa bergerak dengan gerakan yang saling mendukung apa yang di dalam tubuh. Dalam pengaturan Allah itu ada pengaturan secara fisikal, dan ada pengaturan secara ruh dan hati. Sama dalam pengaturan dalam ruh, yang sama sekali tak pernah terlihat itu, tak beda pengaturannya dengan pengaturan lahiriah. Cuma dalam pengaturan lahir, badan lahir ini butuh makanan lahir. Jika kita makan, maka kecukupan kebutuhan badan atas zat yang dibutuhkan sangat mempengaruhi lahiriah seseorang. Maka manusia itu bisa dilihat jika kurang salah satu zat yang dibutuhkan tubuhnya, dengan sendirinya akan terlihat lemes, sakit, malas. Tak beda dengan pengaturan lahiriah, yang membutuhkan asupan makanan lahir, maka asupan batiniah, ruh, juga membutuhkan makanan yang sifatnya tidak membuat ruh dan hati juga pikiran menjadi sakit. Walillahi asmaul husna faduhu biha, yang menjadikan ruh itu Allah, yang menjadikan hati itu Allah, yang menjadikan kejernihan pikiran, kesehatan hati dan sekaligus yang menempatkan ilham dan aneka macam pengetahuan itu adalah Allah. La ilma lana ilama, alam tanah, tidak ada yang memberi pengetahuan kecuali Allah yang memberi pengetahuan. Pengetahuan itu cahaya, cahaya dengan Allah itu tak bisa dipisahkan, karena Allah itu cahaya itu sendiri. Kebijakan, ilmu, dan apa yang memancar dari Allah itu yang menjadi kebutuhan ruh. Makanya dalam diri Allah itu terdapat Asmaul Husna. Kadang hati itu butuh ketenangan, kesabaran, maka ada nama Allah As-Sobir, yang dibutuhkan oleh kebutuhan hati dan ruh atas sabar. Lalu sering-sering asma sabar itu kita sebut-sebut, sehingga seperti cahaya yang membekas pada sesuatu yang disinari. Jika diupayakan untuk disinari dan selalu diupayakan, maka hati akan membekas rasa sabar, karena bekas rasa sabar dari cahaya sabar yang dimiliki Allah. Juga jika hati membutuhkan rizki, maka ada Al-Fatah, yang membuka, ada Al-Wahhab, yang banyak memberi, dan ada Ar-Rozak, yang memberi rizki. Wama min zabatin fil ardi ila alaulohi rizkoha, tak ada apapun yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah lah yang memberi rizki. Maka jiwa membutuhkan itu, lalu jiwa harus mencari cahaya atas kebutuhannya rizki, sekalipun di luar sibuk mencari rizki sementara hati sama sekali gelap dari rizki. Sekalipun dapat rizki, maka rizki itu hanya sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan untuk dunia akhiratnya, hanya habis untuk foya-foya, sebab hati gelap dari kepahaman untuk apa kegunaannya rizki. Kemudian semua hidup hanya sia-sia, sebab tanpa adanya sinkron antara jiwa dengan badan, tanpa adanya sinkron antara mesin motor dengan bodi. Juga sama jika mesin motor itu bagus, sementara bannya lepas, maka motor juga tak akan bisa jalan, seperti manusia juga. Jika yang dalam dan luar tidak saling mendukung dan saling melengkapi, maka bisa dipastikan manusia itu akan berjalan dalam rel yang tak ada keseimbangan, bisa jadi lelah lahirnya, atau lelah batinnya. Jika kemudian mesin motor diberi mesin dokar, tentu tidak nyambung, juga roda bis meledak lalu diganti roda sepeda mini, tentu juga tak akan nyambung. Segala sesuatu harus sesuai porsinya. Orang dewasa saja disuruh makan makanan bayi tiap hari yang dari pisang dihancurkan dicampur nasi, atau bubur, maka manusia dewasa akan lemas, karena tak cukup dengan asupan gizinya. Begitu juga motor dinaiki sejak lama, mesinnya tak pernah diservis, oli tak pernah diganti, bensin tak pernah diisi, bisa pasti mesinnya akan ngadat.
Manusia juga begitu, jika hatinya tidak pernah diberi makan dengan zikir, apa yang dibutuhkan hati sama sekali tak pernah diteliti. Lalu asupan gizinya, makanannya yaitu zikir tak pernah dilakukan, maka bisa pasti hati itu akan ngadat, rusak, suka sekali sombong, suka sekali tamak, rakus, tak syukur, mengeluh, pengumpat, tak sabar, pendengki, kasar, lacut, buruk sangka, suka meremehkan orang, tak terima dengan keadaan, dan berbagai macam sifat buruk tumplak-belak. Apalagi seperti misal motor yang sudah tahu mesinnya rusak, kok malah dipaksakan jalan, maka akan makin rusaknya parah. Hati juga gitu, jika sudah tahu suka mengumpat, suka mengeluh, suka menghina orang, tapi kok ndak mau menyadari itu adalah penyakit yang merusakkan hati, kok terus dilanjutkan, maka akan makin mencari kata-kata paling kotor untuk diumpatkan. Itu bukan menunjukkan hebat, tapi seperti motor yang suaranya makin keras dan makin memekakkan telinga, itu bukan motor yang benar, tapi yang rusak. Sama kok makin hati itu suka mengumpat dengan lisan dan menemukan umpatan yang paling jelek, itu bukan menunjukkan diri makin berilmu, tapi makin rusak. Orang yang tidak berbekas pada hatinya akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang dungu. Dia masih juga merungut tentang perjalanan hukum takdir ilahi, seolah-olah Tuhan harus tunduk kepada hukum makhluknya. Bagi yang cenderung mengikuti latihan kerohanian, perlulah berusaha untuk melenyapkan kehendak diri sendiri dan hidup dalam aturan Allah, menjalankan hidup lahir sesuai dengan jalan Allah, dan menjalankan kehidupan batin dengan memberi asupan-asupan makanan batin, yaitu disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan batin, agar hati tersinari nur ilahiyah, rasa syukur menjadi udara, kesabaran jadi air, dan ketenangan jadi bumi pijakannya. Kepada siapa saja hati lapang, jauh dari iri, sebab syukur dengan apa yang dimiliki, dan jauh dari mengumpat karena sabar dengan keadaan yang dihadapi. Manusia siapapun pasti yang dicari kebahagiaan dunia juga kebahagiaan akhirat, kebaikan dunia juga kebaikan akhirat, dan keduanya perlu ilmunya, dan keduanya perlu pekerjaannya masing-masing. Jika salah mengambil langkah, maka sekalipun sesal dengan menangis darah itu tak akan membuat waktu yang telah lalu kembali, apalagi jika diri sudah mati. Jangan sekali-kali mengeluhkan takdir karena penentu takdir tidak pernah berbincang dengan sesiapapun dalam menentukan arus ketentuannya. Takdir itu tiada siapapun dapat mengubah, kecuali Allah yang sanggup mengubah. Jika Allah tak sanggup mengubah maka namanya bukan ala kulli syai'in qadir, artinya melakukan apapun itu kuasa. Jadi Allah itu kuasa melakukan apapun, termasuk merubah takdir seseorang yang buruk ingin dirubah menjadi baik. Kita yang manusia, jika khawatir takdir buruk ternyata telah dituliskan untuk kita, maka kita tinggal meminta pada Allah agar takdir yang buruk dirubah menjadi baik. Tentunya kita harus mendekatkan diri pada Allah, baru mengajukan permintaan. Orang lapor polisi aja harus datang mendekat ke kantor polisi, orang lapor mau nikah harus mendekat ke kantor urusan agama. Allah sama sekali tak mengharap kita itu mendekat, sebab kita mendekat atau kita menjauh, sama sekali tak menguntungkan bagi Allah, tapi kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Jika kita mau mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak boleh melihatnya pada satu aspek saja. Jika kita melihat Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun, kita juga harus melihat Allah Al-Aziz, Maha Keras. Jika kita melihat Allah Al-Hayyu, yang menghidupkan, kita juga harus melihat Allah Al-Mumit, yang mematikan. Jika kita dapat melihat semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu kesatuan, barulah kita dapat mengenalinya dengan sebenar-benarnya siapa itu Allah. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala dikenali dalam semua aspek, hikmat kebijaksanaannya dalam menentukan sesuatu perkara pada sesuatu masa tidak terlindung lagi dari pandangan mata hati. Hati yang tidak mau tunduk kepada Maha Pengatur tidak akan menemui kedamaian. Seperti orang yang sudah digariskan makan dengan mulut, lalu berusaha makan makanan lewat lubang telinganya, sungguh akan menganiaya dirinya sendiri. Atau orang yang sudah ditetapkan melihat dengan mata, lalu mencoba melihat dengan lidahnya, pasti akan sulit mengenali barang karena tidak adanya optik di lidah. Juga jika berusaha mengecap makanan dengan matanya, pasti akan merasakan perih tak berkesudahan jika merasakan sambal. Itu merupakan tanda jelas kalau manusia atau hewan apapun itu tak bisa melepaskan diri dari ketentuan Allah. Jika berusaha melepas diri dari ketentuan Allah, itu hanya akan menganiaya dirinya sendiri. Waktu, ruang dan kejadian akan membuatnya gelisah karena nafsunya tubuhnya tidak akan mau diajak memenuhi yang di luar jangkauan, tidak dapat menguasai semua itu.
Dia inginkan sesuatu perkara pada satu masa, sedangkan Maha Pengatur inginkan perkara lain. Kehendak makhluk tidak dapat mengatasi kehendak Tuhan. Jika ingin hati menjadi tenteram, usahakan agar hati senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah, hanya dengan zikrullah itu tenang tenteramlah hati manusia. Ayat 28, Surah Ar-Ra'd, menunjukkan bagaimanapun tidak bisa tidak manusia kalau ingin bahagia dunia akhirat, maka harus menyesuaikan diri dengan aturan yang Allah berikan, lalu ridho dan menerima bulat. Mensyukurinya seperti Allah tentukan makan makanan dari mulut, maka itu kita terima, kita syukuri dengan menjaga mulut, rajin menyikat gigi, dan menghindari makanan yang membuat gigi pada lepas, misal makan sekrup, baut dan koral, atau makan tiang listrik, sebab ada makanan manusia yang mencocoki manusia. Nah, itu yang kita sesuaikan dengan kebutuhan, sama dengan hati. Apa yang tidak menjadi porsinya hati, maka kita hindari dan kita bersihkan, seperti benci, iri dengki, sombong, ujub, itu bukan porsinya hati, juga bukan layak untuk dikonsumsi, seperti mulut mengkonsumsi besi dan koral, konsumsinya hati adalah zikir. Berimanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman juga kepada takdir. Lepaskan yang sebab musabab yang menjadi pagar nafsu menutup hati. Nah, itulah nasihat kali ini. Semoga bermanfaat. Wah, ternyata dengan mengenali Sang Maha Pencipta dan cara kerjanya, mengikuti ketentuan Allah, hidup sinkron dan sesuai porsinya, maka kebahagiaan dunia dan akhirat didapat ya Kiai. Baik Kiai, terima kasih atas nasihat yang disampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari nasihat ini. Amin.